Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai penulisan karya tulis ilmiah. Perencanaan yang matang sangat penting untuk memastikan kelancaran proses penulisan dan hasil akhir yang sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Beberapa langkah penting dalam perencanaan penulisan karya tulis ilmiah meliputi: yang pertama, pemilihan topik. Pemilihan topik dengan cermat memperhatikan relevansi ketersediaan sumber data dan minat penulis. Pastikan topik yang dipilih memiliki kebaruan dan kontribusi terhadap bidang ilmu yang bersangkutan. Yang kedua, penelitian pendahuluan. Lakukan penelitian pendahuluan atau studi literatur untuk memahami konteks latar belakang topik yang akan ditulis. Identifikasi gap dalam penelitian sebelumnya yang dapat menjadi landasan untuk penelitian lebih lanjut. Yang ketiga, penyusunan proposal. Proposal penelitian mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan metode yang akan digunakan. Proposal ini menjadi panduan utama dalam menjelaskan penelitian dan menulis karya tulis ilmiah. Selain itu, teknik penulisan yang efektif juga sangat penting untuk menyampaikan informasi yang jelas dan persuasif. Beberapa teknik yang dapat diterapkan: yang pertama, penggunaan bahasa yang jelas dan ringkas. Gunakan bahasa yang jelas, ringkas, dan bebas dari jargon yang tidak perlu agar pembaca dapat memahami isi dengan mudah. Yang kedua, penyusunan paragraf yang terstruktur. Setiap paragraf sebaiknya fokus pada satu ide utama yang didukung oleh kalimat-kalimat penjelas. Paragraf harus disusun secara logis untuk memudahkan pembaca mengikuti alur pemikiran. Ketiga, pemanfaatan visualisasi data. Visualisasi data seperti tabel, grafik, dan diagram sangat membantu dalam menyajikan informasi yang kompleks. Pastikan setiap visualisasi disertai dengan penjelasan yang memadai agar mudah dipahami oleh pembaca. Dengan menerapkan langkah-langkah perencanaan dan teknik penulisan yang efektif, penulisan karya tulis ilmiah dapat menjadi lebih struktur, jelas, dan persuasif. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai perencanaan penulisan karya tulis ilmiah dan komposisinya. Pada komposisi karya tulis ilmiah atau struktur karya tulis ilmiah merupakan kerangka yang menentukan bagaimana informasi disajikan. Adapun struktur umum yang digunakan yang pertama yaitu pendahuluan, yang dimana pada bagian pendahuluan tersebut berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Pendahuluan yang baik harus mampu menarik perhatian pembaca dan memberikan pemahaman yang jelas tentang apa yang akan dibahas dalam karya tulis tersebut. Adapun poin kedua yaitu tinjauan pustaka, berisi ulasan terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik, yang dimana pada bagian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya terkait dengan topik yang sedang dibahas. Yang ketiga, metode penelitian. Pada metode penelitian ini menjelaskan secara rinci metode yang digunakan dalam penelitian, termasuk desain penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah bagian penting dari sebuah karya ilmiah, karena di mana menjelaskan bagaimana penelitian dilakukan dan memastikan bahwa hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat, hasil dan pembahasan, dan di mana pada bagian ini menyajikan temuan penelitian dan interpretasinya. Pada bagian ini, penulis menyajikan data yang diperoleh dari penelitian, biasanya dalam bentuk tabel, grafik, atau diagram, disertai dengan narasi yang menjelaskan temuan tersebut. Penulis juga menghubungkan temuan dengan teori yang ada. Yang kelima, kesimpulan dan saran. Pada kesimpulan merangkum tentang temuan utama penelitian, dan saran memberikan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya atau implikasi praktis. Saran biasanya mencakup rekomendasi praktis berdasarkan temuan penelitian dan ide-ide untuk penelitian lebih lanjut yang dapat mengatasi keterbatasan atau mengeksplorasi area lain yang relevan. Adapun pada pembahasan yang
terakhir yaitu penyunting dan revisi. Sebelum itu kita harus mengetahui apa itu penyunting dan revisi. Pada penyunting dan revisi merupakan tahap akhir yang tidak kalah penting dalam penulisan karya tulis ilmiah. Pada proses ini meliputi yang pertama yaitu pengecekan tata bahasa, yang dimana pada pengecekan tata bahasa ini melibatkan pemeriksaan ejaan, tanda baca, dan struktur kalimat. Yang kedua, konsisten argumen. Konsisten argumen sangat penting untuk menjaga alur pemikiran yang logis dan koheren sepanjang karya tulis ilmiah. Yang ketiga, keakuratan data dan referensi. Pada keakuratan data dan referensi ini adalah aspek penting yang harus diperiksa dalam proses penyuntingan dan revisi. Adapun yang keempat, yaitu review oleh rekan sejawat, di mana penulis dapat meminta kolege atau ahli di bidang yang sama untuk membaca dan memberikan masukan terhadap karya tulis. Yang kelima yaitu revisi berdasarkan masukan, dan yang terakhir yaitu penggunaan alat bantu. Mungkin itu yang sempat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.